Isabella Guzman, Isabella Guzman. Gila tuh anak bisa sampai viral, padahal kejadiannya udah 7 tahun yang lalu. Dicari sama orang-orang, sedangkan gue udah pura-pura ngilang, gak dicari sama sekali. Apa gue harus dulu ya, biar dicari sama orang-orang? Jangan. Oke. Isabella Guzman adalah anak dari Yoon Mi Hoy dan Robert Guzman. Lahir pada tahun 1995 di Colorado, Amerika. Sebenarnya si Isabella Guzman ini bukan anak pembunuh. Maksudnya gak sejahat itu, gak sejahat yang kalian pikirin sekarang. Dulu itu si Isabella Guzman itu adalah anak yang periang, ceria, sampai pada suatu saat si ibu Isabella yang bernama Yoon Mi Hoy memiliki kekasih baru sehingga menghancurkan keluarga kecil mereka. Setelah bercerai, hak asuh anak didapatkan oleh ibu Yoon Mi Hoy, ibu si Isabella tadi. Nah, Robert Guzman nih kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan si Isabella dan Yoon Mi Hoy satu rumah sama ayah tiri, sama kasih baru. Awalnya si Isabella itu masih menghormati, masih menghargai ayah tiri sama ibunya. Sampai suatu saat seumuran kita nih, ya iyalah, seumuran kita masih seneng-senengnya cowok, ya iyalah, tos. Cowok Isabella main ke rumah tanpa sepengetahuan ibunya, si Yoon Mi Hoy. Main, lompat lewat pagar, lompat lagi lewat jendela belakang rumah. Tetangganya ngeliat, lapar sama Yoon Mi Hoy. Kemudian hari berikutnya si Yoon Mi Hoy marah sama Isabella. Kamu tuh ini kok tanggane krungu? Kowe ngerti orang kok tanggane dong ngomong ngene. Nah, sejak kejadian itu, si Isabella udah berontak nih. Sering cekcok sama ibunya sendiri, sering omong-omong yang kasar, bahkan sering mukul. Pernah nih ya, si Isabella itu sampai ngeludahi emaknya sendiri. Bayangin mamakmu di itu nih, kepiye perasaannya. Isabella udah nunjukin sifat anehnya. Nah, mulai nih coy. Nah, kisah tragis ini bermula pada Agustus 2013 saat seorang ayah tiri Isabella menelpon pihak polisian dan mengatakan bahwa di rumah saya ada pembunuhan. Berdasarkan pernyataan ayah tiri, itu lagi makan enak nih di lantai bawah, sedangkan Yoon Mi Hoy lagi di lantai atas lagi mandi. Dan tiba-tiba ayah tiri mendengar si Isabella keluar aja tuh, santai, kayak mau ke pantai, santai sambil bawa pisau keluar. Setelah agak jauh, ayah tiri telepon polisi. Tapi si Isabella denger kalau ayah tirinya lagi telepon polisi, jadi si Isabella kabur sampai minimarket. Nih, dia kan baru aja ngebunuh kok. Baru aja ngebunuh sampai minimarket, dia langsung acting, ngarang cerita nih. Pada pegawai kekaryawan minimarket bilang, aku mau numpang bersihin badan, soalnya aku habis diperkosa, kata dia gitu coy. Dan bener aja si pegawai minimarket percaya. Dan dia bilang, Mas, Mbak, jangan lapor polisi ya, kayak gitu. Pegawai minimarket berpikiran, loh kok malah ditolong malah gak mau, kata dia gitu. Terus tapi ya gimana lagi, dia kan korban. Kita kalau dia bilang enggak ya udah enggak. Dah, setelah ketangkep masuk ke persidangan nih. Nah, di persidangan si Isabella kayak ngerasa biasa aja. Dia nggak ngerasa bersalah, malahan dia ngelontarin senyuman cantiknya, manisnya dia ke salah satu kamera. Gitu kata dia. Seakan-akan aku nggak melakukan apa-apa nih, nggak terjadi apa-apa. Gitu coy. Padahal ya, dia udah ngebunuh ibu kandungnya sendiri. Dia
Padahal nih ya, dia udah ngebunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara menusuk kepala mukanya sama lehernya sebanyak 151 kali tusukan coy. Ya ampun, tuh anak barbar banget, santuy. Menurut pernyataan Isabella, dia gak ngebunuh ibu kandungnya. Dia malah bilang, Yoon Mi Hoy bukan ibu kandung aku. Ibu kandung aku namanya Sesela, bukan Yoon Mi Hoy. Kata dia gitu cuy. Sesela selalu ada buat aku. Dia selalu dengerin curhatan aku. Nggak kayak Yoon Mi Hoy. Bahkan waktu Isabella ngebunuh Yoon Mi Hoy pun itu bisikan dari Sesela. Setelah dicek, Isabella itu ternyata adalah psikopat. Makanya dia nggak bersalah, malahan dia dimasukin ke rumah sakit jiwa. Tapi sampai sekarang belum ada kabar dia di mana. Sebenarnya ayah Isabella yang bernama Robert Guzman itu udah pernah ngebujuk, nasehatin dia kalau dia itu sebenarnya harus menghormati orang tua. Kalau sama Yoon Mi Hoy sama makmu itu nggak boleh gini, udah berkali-kali. Tapi namanya psikopat ya, tetap aja kayak gitu. Oke, udah selesai cuy. Semoga kita dapat hikmahnya ya. Yang namanya manusia itu pasti dapat masalah, tapi tidak bakal ngelebihi batas kemampuan kita. Ya nggak sih? Ya, iyalah. Semoga kedepannya nggak ada pelaku-pelaku atau korban seperti ini ya. Kita doain semoga si Isabella bisa sembuh. Ya minimal nggak ngulangin perbuatannya lagi, keluarganya diberi ketabahan, amin. Nah seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like seperti biasa, karena ini adalah video gue pertama cuy. Kalau kalian like sama subscribe, apalagi share, aku pasti dapat atau bikin video kedua. Oke, dadah.